Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Melanianti, kelas D, semester 6, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku minggu ke-7 berjudul Penelitian Kualitatif menggunakan pendekatan sistematik. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang paling banyak digunakan dan metodologi dalam ilmu sosial. Sayangnya penelitian kualitatif hanya salah paham. Dalam bab ini, kami menjelaskan kesalahpahaman seputar perusahaan penelitian kualitatif, mengapa penelitian perlu peduli saat menggunakan penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif dan meninjau paradigma dalam penelitian kualitatif. Yang harus kita tahu, mengapa kita harus peduli tentang riset kualitatif. Riset kualitatif, penelitian yang terutama atau eksklusif menggunakan non-numerik data, adalah salah satu jenis penelitian dan metodologi yang paling umum digunakan di ilmu sosial. Sayangnya penelitian kualitatif sering disalahpahami. Hal ini sering dianggap mudah dilakukan, sehingga siapapun dapat melakukan tanpa pelatihan. Dan apa saja think goes approach tidak memiliki standar ketelitian, validitas dan kualitas, dan usang. Satu penelitian kualitatif didefinisikan sebagai praktik yang digunakan untuk mempelajari berbagai hal, individu dan organisasi tions, dan alasan mereka, pendapat, dan motivasi. Keyakinan dalam pengaturan alam mereka. Ini melibatkan pengamat peneliti yang berkedudukan di lapangan yang mengubah dunia menjadi rangkaian perwakilan sensasi seperti catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman, dan memo. Standar mutu atau kriteria evaluasi penelitian kualitatif terdiri dari yang pertama, credibility, yaitu seorang peneliti dapat memberikan keyakinan pada temuannya. Yang kedua, transferability, hasil yang lebih banyak masuk akal ketika diangkut ke konteks yang sangat mirip. Yang ketiga, ketergantungan kesalahan yang telah terjadi karena mengandalkan teknik manual yang tidak berubah sejak 50 tahun lalu. Ini adalah persepsi yang salah. Penelitian kualitatif menantang untuk dilaksanakan dan dipertahankan. Ia perlu mengikuti prinsip dan asumsi tertentu yang terima secara umum dan bias merangkul komputasi seperti inframerah, terfokus, laser. Penelitian kualitatif dapat dengan kuat menyentuh inti masalah sosial. Keyakinan atau nilai jika pengguna terlatih dalam menggunakan laser inframerah. Seperti yang kami bahas dalam buku ini, penelitian kualitatif adalah metodologi yang menantang digunakan dan itu layak mendapat rasa hormat dari para sarjana dari latar belakang epistemologi, apapun dari positif, interpretivis, dan simulasi hingga matematika. Penelitian kualitatif sering menghadapi tekanan yang sangat besar untuk meyakinkan pembaca dan jurnal editor dan pengulas penjaga gerbang bahwa kesimpulan masuk akal dan dipertahankan. Peneliti kualitatif tidak menikmati hak istimewa bersembunyi di balik values atau koefisien statistik, seperti yang dilakukan dengan penelitian kuantitatif. Yang mendasari masalah adalah bahwa ada sedikit atau tidak ada konsensus di antara para sarjana kualitatif tentang seperti apa penelitian kualitatif berkualitas tinggi itu. Masalah lainnya adalah kualitatif itu penelitian diam-diam dalam banyak hal. Artinya, keputusan dan tindakan peneliti selama pengumpulan dan analisis data seringkali tersembunyi bagi pihak luar. Seperti sebagian ulama berpendapat penelitian kualitatif menderita tidak ada plat cetak dan diterima. Nomor pendekatan standar. Masalah. Ada paradigma yang sah dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan seseorang, tetapi memang demikian tidak jelas bagi banyak penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tenda besar yang mencakup berbagai aliran pemikiran. Ada kesepakatan umum bahwa penelitian kualitatif paling baik digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana pertanyaan penelitian, tetapi seberapa banyak atau sejauh mana pertanyaan kata how
demikian jika sering digunakan dalam pertanyaan penelitian tentang penelitian kualitatif. Ini biasanya membutuhkan pertanyaan dan jawaban terbuka Venn-Stark tutup. Misalnya, ya atau tidak, skala ordinal atau metrik, seorang peneliti terlatih dalam metode tertentu, kata eksperimen, laboratorium atau ekonometrik, dapat melihat dunia melalui sejauh mana lensa, atau hanya tertarik untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan sejauh mana masalah. Demikian pula seorang sarjana yang terlatih dalam metodologi kualitatif mungkin melihat dunia dari lensa mengapa dan bagaimana memahami jenis orientasi ini, atau bias berguna yang penting untuk menilai sebuah karya kualitatif berdasarkan karyanya landasan ontologis dan epistemologis. Misalnya menilai pekerjaan berdasarkan kualitatif pada epistemologi interpretatif. Konstruktivis menggunakan interpretatif konstruktif metodologi versus metodologi positif atau realis kritis. Sebelum mendemonstrasikan penerapan penelitian kualitatif sistematis, pendekatan GeoOIA menggunakan platform, kami membahas 5 karakteristik umum kualitas penelitian itatif yang kami anggap perlu untuk melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif adalah proses yang berulang dan muncul. Artinya itu penelitian kualitatif jarang bergantung pada proses satu kali dan menghasilkan temuan. Agak itu bergantung pada beberapa perbandingan bolak-balik antara data dan teori, dan cukup sering di antara analisis yang dihasilkan oleh analisis data yang terlibat dalam proyek penelitian, dan lain-lain. Ini muncul karena penelitian kualitatif tidak menentukan penelitian sebelumnya. Hasil di awal atau membatasinya, pengamatan dan analisis berdasarkan suatu tertentu berkonsepsi atau ide, model, kerangka, atau teori di awal suatu penelitian. Sebaliknya, penelitian mengikuti logika, membiarkan dan berbicara memungkinkan data untuk mengungkapkan pola atau proses untuk diri sendiri. Akibat sering dilakukan penelitian kualitatif lebih berantakan daripada penelitian kuantitatif karena proses tidak linear. Kedua, penelitian kualitatif terutama digunakan untuk mengeksplorasi dan menemukan sesuatu yang baru, pemahaman dan penjelasan, atau menghasilkan hal baru, mengejutkan, dan menarik. Misalnya, penelitian kualitatif dapat menanyakan pertanyaan berikut. Bagaimana perubahan kelembagaan berhasil dalam konteks sosial yang didominasi oleh kejahatan terorganisir? Kami telah menyaksikan banyak kasus di mana ahli metodologi positivis diminta melakukan meninjau makalah kualitatif, dan mereka menggunakan pendekatan survei untuk menilai kualitas seorang juru bahasa kerja. Ini kesalahan pengulas, berbahaya dan menghambat kemajuan suatu bidang penelitian. Editor harus menyadari kesalahan tersebut dan menghindari temuan. Tidak ada gunanya melakukan studi kualitatif jika temuannya semata mendeskripsikan apa yang telah diketahui atau dilaporkan, yaitu penelitian deskriptif murni seperti melaporkan bahwa misalnya dampak sosial penting bagi sosial perusahaan, atau gagal untuk menggali lebih dalam di luar yang sudah jelas, yaitu penelitian dangkal, seperti mengklaim bahwa pengakuan peluang sosial mendahului perkembangan usaha sosial, atau hanya digunakan untuk memverifikasi hubungan antar variabel, yaitu penelitian kualitatif yang bersifat kuantitatif, seperti kami menemukan bahwa A menyebabkan B dalam 97% kasus. Dengan demikian, penelitian kualitatif dimanfaatkan dengan baik jika itu menghasilkan konsep baru, misalnya yang sebelumnya itu tidak disebutkan dalam literatur. Kontraintuitif atau temuan mengejutkan, misalnya melaporkan bahwa inovasi lemah kinerja melalui mekanisme A, B, dan C, atau tantangan konvensional kebijaksanaan seperti yang dijelaskan oleh teori X, misalnya bricolage sumber daya pada akhirnya dapat mempercepat kegagalan di antara organisme-organisme baru
di negara-negara otokratis dengan penjelasan tentang proses yang mendasari atau temuan menarik, misalnya mengeksplorasi yang sebelumnya belum dijelajahi, fenomena atau wawancara informan atau konteks unik seperti temuan itu di demonstrasi jalanan di negara demokrasi baru. Di negara berkembang bukan bagian dari demokrasi jika mereka adalah demonstrasi dibayar yang melibatkan pekerjaan yang menganggur, membuat protes jalan untuk menemukan kosakata baru yang paling mewakili konsep baru yang menarik, misalnya menciptakan terminologi baru yang mempresentasikan fenomena sosial yang terbaik. Misalnya pengertian konsep baru yang menjelaskan peran pemimpin dan penghasutan proses perubahan strategis. Gioia dan Cittipeddi atau mengkonsep ulang sebuah fenomena yang ada menggunakan perspektif baru pengikut wawasan yang muncul. Data kualitatif, misalnya kewirausahaan sosial sebagai instrumen emansipasi untuk mantan terlaris.